Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Arya Hendrawan selaku dosen mata kuliah algoritma dan pemrograman yang telah memberikan kesempatan kami untuk melakukan presentasi ini. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan tugas kami berupa materi dengan judul implementasi Python untuk membantu kehidupan sehari-hari. Sebelum kami mulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami yang dimulai dari saya, Satrio Rehanu Janarko, dengan NIM G21121000072. Dan dengan saya, Amos Daniel Fiore Marbun, dengan NIM G21121000076. Kemudian saya, Agus Kuncoro Hadi, dengan NIM G211.21.0080. Dan saya Fahmi Herikarwati, NIM G21121000083. Kemudian ada Farkan Adi Naufal Hafid dengan NIM G21121000090. Selanjutnya masuk ke materi. Apa sih yang dimaksud dengan Python? Pengertian Python. Python adalah bahasa pemrograman tujuan umum yang ditafsirkan tingkat tinggi. Dibuat oleh Guido van Rossum dan pertama kali dirilis pada tahun 1991. Filosofi desain Python menekankan keterbacaan kode dengan penggunaan spasi putih yang signifikan. Konstruksi bahasanya dan pendekatan berorientasi objek bertujuan untuk membantu pemrogram menulis kode yang jelas dan logis untuk proyek skala kecil dan besar. Selanjutnya, berikut contoh-contoh implementasi Python yang akan disampaikan oleh teman saya, Mas Haikal. Saya persilahkan. Pembuatan kalender kita import kalender. Import digunakan untuk mengimport sebagian isi modul. Terus variabel tahun, integer adalah bilangan bulan. Input masukan yang kita berikan ke program dan program akan memprosesnya menjadi output. Setelah itu masukkan tahun sesuai keinginan user. Variabel berikutnya adalah variabel bulan. Masukkan integer, input, dan masukkan bulan sesuai keinginan user. Setelah itu kita print dan kalender akan muncul sesuai dengan yang user inginkan. Dan ini adalah hasil kalender yang Oke. Selanjutnya, Selain untuk membuat kalender digital, Python juga dapat digunakan untuk menghitung volume balok. Caranya seperti berikut. Saya jelaskan. Untuk bagian print program Python menghitung volume balok itu fungsinya opsional, jadi diketik atau tidak ada masalah. Lalu P ini maksudnya adalah panjang. Kemudian ada float yang digunakan sebagai argumen dan dapat juga melakukan operasi hitung secara langsung di dalam fungsi dengan bilangan bertipe integer atau sesama float.
Kemudian ada fungsi input yang berfungsi untuk menerima baris input dari user dan mengembalikannya dalam bentuk string. Kemudian perintah print buka kurung petik 2 volume balok sama dengan %0.2f petik 2 %v tutup kurung berfungsi untuk menampilkan hasil perhitungan dari rumus volume balok, tapi hasil perhitungan volumenya akan ditampilkan dalam bentuk bilangan pecahan. Berikut hasilnya. Ya, ini volume baloknya dalam bentuk pecahan, 2 bilangan di belakang koma. Selanjutnya, di sini saya membuat judul program Python menentukan nilai indeks mahasiswa. Kemudian kita masukkan data dengan kode float dan input. Di sini ada masukkan nilai tugas, masukkan nilai UTS, dan masukkan nilai UAS. Kemudian nilai yang diinput ada 3 jenis nilai, yakni (0,15) dikali tugas ditambah 0,35 dikali UTS ditambah 0,50 ditambah dikali UAS. Kemudian kita menggunakan nilai percabangan if, elif, dan else. Ini untuk perhitungan yaitu jika lebih dari 80 maka A, jika lebih dari 70 maka B, jika lebih sama dengan 55 maka C, jika lebih sama dengan 40 maka D, jika tidak itu maka E. Maka kita tuliskan print, kemudian kita tuliskan print untuk mengetahui nilai akhir dan nilai indeks. Nanti akan otomatis run. Dan ini hasilnya. Hasilnya akan seperti ini. Program Python menentukan indeks mahasiswa. Jadi nilai tugas 40, nilai UTS 30, nilai UAS 20. Jadi 40 ditambah 30 ditambah 20. Nilai akhirnya menjadi 26,50. Maka nilai indeks menjadi E. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya adalah contoh program mesin kasir dengan skrip sebagai berikut. Sini saya akan menjelaskan secara sederhana. Pertama ada variabel pilihan dengan nilai atau value Y yang nanti akan jadi patokan pada program atau perulangan di bawahnya. Yang di sini merupakan menggunakan perulangan while dengan patokan tadi adalah pilihan yang inputnya adalah Y. Lalu selanjutnya ada print, di mana print ini untuk menampilkan list menu minuman kopi beserta harganya. Setelah itu di bawahnya ada variabel pesan, di mana variabel ini untuk menampung input masukkan list abjad menu kopi, di mana inputan berupa string seperti abjad. Setelah itu jumlah pesanan
variabel ini digunakan menampung inputan dengan bertipe data integer, di mana masukan ini adalah untuk menampung jumlah pesanan. Setelah itu ada if pesan sama dengan A merupakan percabangan, di mana apabila kita memasukkan pesan sama dengan A, maka list nama adalah es kopi susu dan harga adalah 11.000 dikali jumlah pesanan yang diinput di atas. Lalu PPN adalah pajaknya dengan format aritmatika seperti berikut, yaitu harga dikali 10% pajak. Setelah itu ada if di dalam if, yaitu if yang di dalam ini merupakan penentu apakah kita mendapatkan diskon atau tidak, di mana syaratnya pesanan kita minimal 5 atau lebih. Apabila pesanan kita 5 buah, maka diskon berlaku, yaitu harga dikali 20%. Selanjutnya, apabila kita tidak pesanan yang kita buat kurang dari 5, maka diskon tidak berlaku. Lalu di bawahnya ada elif atau else if. Apabila pesanan kita adalah yang kita inputkan adalah B, maka list namanya adalah es kopi coklat seperti pada list menu. Lalu harga di situ bisa kita lihat ada 12.000 dikali jumlah pesanan yang diinput, seperti sama seperti pada apabila kita pesan A. PPN-nya sama persis perhitungannya, lalu if-nya juga, if di dalam if sama persis. Jadi kita skip saja C dan D-nya. Lalu di bawahnya ada else, di mana apabila kita menginput di luar daripada list menu ABCD. Misal kita memasukkan maka list nama menjadi kosong, harga kosong, PPN kosong, diskon kosong, total harga kosong, dan akan muncul tulisan menu tidak tersedia, sehingga kita harus memasukkan kembali inputan dari awal. Lalu apabila inputan yang kita masukkan sudah benar, maka hasilnya akan sebagai berikut. Ya, ini adalah hasil dari contoh pemrograman kasir. Selanjutnya, silahkan. Untuk contoh kelima ini, saya terus akan menjelaskan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga dapat membuat sebuah program dengan menggunakan program. Di sini saya membuat sebuah program yaitu tentang menghitung nilai terkecil, terbesar, serta nilai rata-rata. Dalam script yang terdapat pada slide, pada baris pertama kita membuat sebuah perintah mencetak string dengan print program Python menghitung nilai terkecil dan terbesar serta nilai. Kemudian di bagian bawah kita dapat variabel n dengan value int yang dimaksudkan di situ adalah integer, dan perintah input yang nantinya akan digunakan user untuk memasukkan angka ke dalam penentuan tersebut. Dan juga saya juga memberikan perintah itu input bukan seperti. Kemudian di bawahnya ada variabel b dengan value array, yaitu situ yang dikosongkan. Kemudian di bawahnya ada POC yang dimasukkan di situ adalah total dengan variabel 0. Selanjutnya saya membuat perulangan yang for x in rank dalam kurung n 2. Nah, di dalam perulangan itu terdapat dua variabel n dengan value x plus 1.
Dan selanjutnya ada variabel A yang memiliki value INT integer untuk dimasukkan nilai oleh user. Kemudian cetak string bilangan persen di sini adalah apa untuk membuat sebuah bilangan bulat. Dan di bawahnya ada perintah build pen dalam program yang memiliki hubungan dengan revisi atasnya build dan memiliki array. Append itu berfungsi untuk mengisikan nilai dalam array tersebut. Dan di bawahnya ada POC plus sama dengan build S. Dan selanjutnya ada rata-rata dengan perintah POC slash m itu berarti total. Jadi banyaknya bilangan yang diinputkan oleh user. Selanjutnya di bawah kita string dan perintah print bilangan kecil persen dan kemudian kita menggunakan perintah persen dari build. Persen dari build itu berarti sistem menampilkan angka terkecil dari bilangan yang diinputkan user. Selanjutnya di bawah bilangan terbesar dengan perintah sama dan ditambah dengan perintah persen mas dari build yang berarti nilai terbesar dari bilangan. Kemudian yang terakhir perintah nilai rata-rata dan rata-rata yaitu rata-rata adalah jumlah seluruh bilangan yang dimasukkan oleh user yang dibagi oleh banyaknya jumlah yang diinputkan oleh user. Untuk hasilnya bisa dilihat berikut. Nah, di situ terdapat masukkan jumlah bilangan sama dengan 4. Nah, di sini user memasukkan jumlah bilangan, misalkan di situ tertulis 4, berarti bilangan ke-1 user memasukkan nilai 10, bilangan kedua 12, bilangan ketiga 14, dan bilangan keempat 13. Kemudian di bagian bawahnya terdapat bilangan terkecil yang kita dapat dari seluruh bilangan yang dimasukkan oleh user. Pada data di atas kan terdapat beberapa bilangan yaitu 10, 12, 14, dan 16. Nah, bilangan terkecil dari data tersebut adalah 10. Kemudian terbesarnya adalah 16. Untuk nilai rata-rata bilangan ke-1 sampai 4 jumlahkan, kemudian dibagi dengan jumlah bilangan yaitu 4. Kemudian 12 tidak 0. Sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya kita menyimpulkan, memberikan kesimpulan. Kesimpulan presentasi ini adalah pemrograman Python sangat bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, dan untuk membuat program tersebut algoritma menjadi dasar dalam pembuatan program-program tersebut. Sekian yang dapat kami presentasikan. Bila terjadi kekurangan atau kesalahan, mohon maaf dan terima kasih. Terima kasih.